Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 179, Mantan Victoria muncul. Lagi pula, dia sama sekali tidak tertarik menjadi presiden suatu perusahaan, seperti bagaimana Tuan Walton mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan uang. Kakek Jordan telah mengetahui tentang Victoria melalui Frank. Dia juga mengetahui bahwa Victoria bersedia mengundurkan diri sebagai CEOs Corporation demi Jordan. Kakek Jordan juga sangat mengaguminya. Di saat yang sama, ia senang bahwa cucunya akhirnya menemukan seorang wanita yang tidak hanya mengejar harta benda. Kakek Jordan berkata, bagus, tetapi nilai pasar Perry Express diperkirakan mencapai beberapa miliar dolar. Tidaklah tepat untuk membiarkan Victoria menjadi presiden segera. Jika kita melakukan itu, kamu mungkin tidak akan bisa terus merahasiakan identitasmu dan menjaga profil rendah sebagai orang biasa. Saya akan membiarkan saudara perempuan Anda yang keempat mengambil alih jabatan Presiden Perry Express untuk sementara waktu, dan dia dapat bertindak sebagai penengah untuk penyerahan jabatan secara bertahap ke Victoria. Jordan merasa bahwa kakeknya telah membuat pertimbangan yang matang, dan dia juga sudah lama tidak bertemu saudara perempuannya, jadi dia berharap agar saudara perempuannya ikut ke New York City. Ya, terima kasih, kakek. Setelah menutup telepon, Jordan kembali memasuki ruangan. Sambil menatap Victoria yang sedang tertidur lelap, dia membelai rambutnya yang panjang. Dia menatap profil sampingnya yang dewasa dan memikat. Diam-diam dia berpikir, Victoria, kamu akan segera bisa menjadi Presiden Perry Express dan Presiden tertampan di New York City. Bertahanlah beberapa hari lagi, sayang. Sekarang kamu milikku, aku akan membiarkanmu mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Pantai, sinar matahari, pasir, pohon kelapa, gaun pengantin, karangan bunga. Jordan mengenakan jas dan memegang tangan Hailey. Ini adalah ketiga kalinya Hailey mengenakan gaun pengantin putih. Suamiku, akhirnya kita menikah lagi. Aku tahu kamu sangat mencintaiku, dan kamu masih bersedia menikah denganku meskipun aku pernah menikah dengan Tyler dan Jayden sebelumnya. Sylvie, yang berpakaian rapi, bergegas menghampiri dan menyerahkan sekotak tablet asam folat kepada Jordan. Sambil tersenyum, ia berkata, menantuku tersayang, ini adalah tablet asam folat yang dimaksudkan untuk mencegah penyakit saraf pada bayi baru lahir. Anak pertamamu perempuan, kan? Bekerja keraslah dan usahakan untuk memiliki anak lagi agar ia juga dapat mewarisi aset keluargamu yang bernilai miliaran dolar. Hahaha. Elle juga mengenakan gaun bustier merah dan berjalan di pantai tanpa alas kaki. Dia berjalan perlahan dengan ekspresi kesal dan berkata, Jordan, kamu benar-benar bias terhadap Hailey. Aku sudah pergi ke Korea untuk operasi plastik agar menjadi secantik Hailey, dan kamu tetap tidak memilihku. Sebaliknya, kamu tetap memilih untuk menikahi Hailey pada akhirnya. Jordan memandang Elle yang parasnya kini jauh lebih elok dari sebelumnya dan bentuk tubuhnya masih tetap seindah sebelumnya. Dia melihat sekelilingnya dan merasa bahwa dunia di depannya benar-benar kabur. Sinar matahari sangat menyilaukan, tetapi dia dapat dengan mudah membuka matanya. Dia mendapati Hailey, Sylvie, Benedict, Diana, dan keluarga Camden lainnya sedang tersenyum. Rachel juga tersenyum. Senyumnya jahat, dan tampaknya menyiratkan adanya konspirasi. Selain itu, orang yang menemaninya ke pesta pernikahan adalah Cory, mantan suaminya. Mereka saling berpegangan tangan, dan tampaknya mereka telah bersatu kembali. Jordan begitu gugup sehingga ia tiba-tiba menepis tangan Hailey dan berteriak, kenapa aku harus menikahimu lagi? Di mana Victoria? Victoria adalah pacarku. Dia sudah mati. Teriak Hailey kepada Jordan. Keluarga Husli membunuhnya, jadi kalian berdua tidak akan pernah bisa bersama lagi. Tidak. Terdengar suara gesekan. Jordan bangkit dari tempat tidur, berkeringat deras. Ia berada di ruangan yang gelap gulita, dan ia mengambil ponselnya dan melihat bahwa saat itu pukul 2 pagi. Cahaya redup dari layar ponsel menyinari Hailey, yang tertidur lelap dengan damai. Ternyata hanya mimpi. Jordan terengah-engah karena ia mengira semua gambar tadi adalah nyata. Dia turun dari tempat tidur, menuju ke ruang tamu, dan menuang segelas air putih untuk dirinya sendiri, yang langsung ditenggaknya dalam sekali teguk. Kemudian dia melanjutkan menuang segelas lagi. Bagaimana mungkin aku bermimpi aneh seperti itu? Aku tidak akan menikahi Hailey lagi. Aku bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Sambil memegang segelas air di satu tangan, Jordan mengambil ponselnya dengan tangan lainnya dan membuka Instagram, hanya untuk melihat unggahan Hailey di layarnya. Apa yang terjadi? Bukankah dia sudah memblokirku? Pada hari Jordan dan Hailey bercerai, Hailey telah memblokirnya di Instagram. Sejak saat itu, Jordan tidak dapat lagi melihat postingan Instagramnya atau mengiriminya pesan apapun. Namun hari ini, Jordan tiba-tiba melihat postingan Hailey. Itu artinya Hailey telah membuka blokirnya. Apakah Hailey telah menambahkan saya di Instagram lagi?
Jordan buru-buru melihat isi unggahan Hailey di Instagram. Hailey baru saja mempostingnya 10 menit yang lalu, dan Jordan memperkirakan dia masih terjaga. Dia telah mengunggah video kamar yang digunakan Hailey dan Jordan di villa mereka di Orlando. Puisi tersebut ditayangkan dalam video. Sebenarnya, yang aku nanti-nantikan hanyalah satu momen. Aku tidak pernah berharap kau akan memberikan seluruh hidupmu kepadaku. Musik latar video tersebut adalah klip audio yang dibuat Jordan dengan Nexus. Judul yang diketik Hailey adalah, memasuki ruangan ini adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Hailey benar-benar memposting sesuatu seperti itu pada malam pernikahannya. Tampaknya dia mulai merindukan masa lalu setelah mengetahui bahwa Chaiden juga bukan pria baik. Di sisi lain, Jordan hanya ingin berkata, itu pantas untukmu. Jika kau sudah tahu sebelumnya, mengapa kau melakukannya sejak awal? Jordan tidak akan mengasihani Hailey karena dia telah tinggal bersamanya selama 3 tahun, namun Hailey hanya merindukan saat-saat dia tinggal di villa itu. Apakah dia tidak bahagia selama masa-masa lain dalam pernikahan mereka? Pada akhirnya, Hailey merindukan Jordan yang sukses, bukan Jordan yang tidak berguna seperti sekarang. Jordan tidak menyukai atau mengomentari unggahan Instagram itu. Dia juga tidak memblokir Hailey karena dia tidak melihat perlunya. Jika dia tidak ingin melihat postingan Hailey, dia bisa menyembunyikannya. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah bersikap baik kepada Victoria, dan Hailey tidak lagi memiliki tempat di hatinya. Hanya memikirkan mimpi itu saja, Jordan tersenyum karena ia tahu mimpi itu tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan nyata. Jordan lebih memilih menikahi Ellie ketimbang Hailey yang suka berganti-ganti pasangan. Jordan juga tidak pergi bekerja selama 2 hari berikutnya. Ia hanya menemani Victoria ke mall untuk berbelanja pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Mereka juga menonton beberapa film. Adik perempuan Jordan juga memiliki jadwal yang padat karena ia memiliki perusahaan sendiri. Menjadi presiden Perry Express dan mengakuisisi saham Arnold akan membutuhkan waktu. Setelah beberapa hari, Jordan mulai bekerja sebagai kurir untuk Perry Express, dan ia memperoleh sekitar $1.000 sebulan. Dia ingin mendapatkan pengalaman di industri kurir domestik saat ini sebagai kurir tingkat terendah. Saat itu sudah puncak musim panas di New York City. Victoria makan siang setiap hari, dan dia akan berkendara ke tempat bernama Spring Bookstore untuk membaca buku. Persis seperti apa yang biasa dilakukan selebriti favoritnya di masa lalu. Pukul 5 sore, Victoria keluar dari toko buku, dan hendak kembali ke villa untuk memasak dan menunggu Jordan. Mereka berdua kemudian mulai makan malam. Victoria baru saja mengeluarkan kunci mobil Porsche Panamera miliknya. Tiba-tiba, seorang pria berjas melangkah maju. Nona Clarke, Tuan Miller, silakan. Victoria menatap pria asing di depannya dengan heran. Setelah itu, dia melihat sedan Mercedes S65 AMG hitam yang diparkir di belakang mobilnya. Itu mobil dari Houston. Victoria terkejut, lalu melangkah maju. Jendela kursi belakang perlahan terbuka, dan terdengar suara seorang pria dari dalam. Victoria. Victoria tertegun saat melihat pria itu. Inilah lelaki yang telah menjadi sugar daddy-nya selama 3 tahun.